Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah salat zuhur di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Diawali pada pertemuan yang sangat kita banggakan, yaitu pertemuan untuk menuntut ilmu. Tiadalah keindahan, keberkahan di dalamnya, yaitu dengan menuntut ilmu, maka insya Allah keberkahan senantiasa Allah selalu curahkan buat kita bersama. Amin. Hadirin, diawali sebelum masuk ke materi, maka marilah kita semua senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Memuji kepada Allah begitu banyak limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat siang hari ini, Masya Allah, nikmat yang berupa sehat wal afiat, baik zahir maupun batin, masih bisa kita rasakan bersama. Mudah-mudahan nikmat sehat wal afiat yang ada pada kita semuanya senantiasa Allah jaga, Allah pelihara hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan senantiasa Allah selalu tancapkan kedua nikmat tersebut ke dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada seorang pemimpin yang adil, yang jujur lagi bijaksana, seorang pemimpin yang menjadi khatamun nubuwah, penutup daripada para nabi dan penutup dari para rasul semuanya, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga teruntuk keluarga, sahabat, para pengikutnya semua, dan insya Allah kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat nanti akan diberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang
fenomena kita yang sekarang sedang ramai dibincangkan. Sehingga kejadian kemarin di tempat saudara kita, tepatnya di Cianjur, gempa bumi yang begitu meluluh lantahkan rumah-rumah, bahkan ada masjid, musola dan lain sebagainya, porak-poranda dengan terjadinya gempa. Maka saya pada kali ini ingin menyampaikan kajian kita, yaitu dengan tema ada 3 obat penawar musibah. Maka mudah-mudahan dengan 3 obat penawar musibah inilah menjadi sebagai pemicu dan pemacu buat kita bersama untuk senantiasa selalu lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak terlena, tidak terbuai dengan manis indahnya hidup di dunia yang mana ini. Maka apa yang pertama? Acuannya yang pertama adalah kita memang sudah semestinya sadar. Tuh yang pertama tuh, sadar kita ini siapa. Kita ini adalah makhluk Allah. Kita terlahir ke bumi ini, adanya kita di alam dunia ini ketika lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Semuanya, siapapun orangnya, ketika lahir itu tidak ada yang dia bawa. Masya Allah. Maka sadar dengan keadaan yang serba lemah, serba kekurangan, dan sadar betul bahwasanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha menjadikan, termasuk kita semua yang ada di dunia ini. Maka sadar di sini kalau kita kembangkan menjadi luas, hadirin. Yang pertama, sadar kita bahwasannya kita diciptakan itu adalah untuk semata-mata mengabdi kepada Allah. Tapi kan tidak sedikit orangnya yang ketika dia hidup di dunia ini jauh daripada Allah. Ketika hidup di dunia ini, dia tidak sadar bahwasannya materi, harta, kekayaan, fasilitas, rumah, bahkan kendaraan itu kan hakikatnya hanya sebuah titipan. Maka kalau orang yang punya rasa sadarnya tinggi, ingat kepada Allah, oh iya ya, ini semua yang ada, termasuk istri kita, anak kita, cucu kita, itu adalah titipan. Dari siapa? Dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepercayaan buat kita. Tapi sungguh beribu-ribu sayang, semua orang begitu lupa dari asalnya itu dari mana. Maka disinilah acuan kita nih yang pertama, yaitu sadar betul kita makhluk yang lemah. Makanya ulama-ulama salaf dulu mengajarkan tuh buat kita selalu membaca hauqalah. Hauqalah itu artinya kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya la haula, tidak ada daya, tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwwata. Pun begitu juga kita tidak ada kekuatan. Nih termasuk saya nih, bisa bicara di depan hadirin semua, itu hakikatnya hanya karena Allah yang memberikan izin dan kemampuan atau kekuatan kepada saya untuk bisa berbicara. Kalau Allah tidak mengizinkan,
Masya Allah. Jangankan kita berbicara, melangkahkan kaki saja, Masya Allah. Ada orang yang gara-gara Allah cabut tuh kekuatan di kakinya, sehingga tidak bisa jalan, tidak bisa lari, dan lain sebagainya. Ada lagi orang yang Allah cabut kekuatannya. Di mana? Di tangannya. Tidak bisa untuk menggenggam, apalagi untuk memukul. Masya Allah. Maka disinilah kembali kita semua sadar betul bahwasanya kita terlahir ke dunia ini semata-mata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna, jin, wal insa, manusia, illa, terkecuali liya'budun, menyembah, mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka musibah yang terjadi di mana-mana, bahkan sebelum di Cianjur yang kita masih ingat betul, terjadi musibah tsunami yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, hadirin. Dari semua rumah-rumah hancur, ada satu bangunan yang begitu berdiri kokoh, namanya Masjid Baitus Salam atau Masjid Baitur Rahman di Aceh sana. Jadi ada sebabnya, ada penyebab, sebab akibat. Yang pertama tuh, mereka tidak sadar akibat ulah perbuatan maksiatnya, perbuatan munkaratnya kepada Allah, tidak pernah mau sujud ruku kepada Allah, maksiat munkarat dia lakukan dari berbagai macam rupa, jenis, dan lain sebagainya. Ada perbuatan maksiatnya dengan minum minuman keras, perbuatan maksiatnya dengan zina, perbuatan maksiatnya lagi dengan judi dan lain sebagainya. Zina, judi, miras, minuman keras, semua perbuatan munkarat itu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali saya ingatkan mobil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah semua. Mari kita sadar kepada Allah, menyadari diri kita bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Maka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap perbuatan baik yang ingin kita lakukan. Entah itu dengan sholatnya, entah dengan baca Qur'annya, dengan sedekah dan lain sebagainya, termasuk pergi haji, umroh, semua aktivitas ibadah kepada Allah senantiasa kita selalu diberikan kekuatan, baik zahir maupun batin. Itu yang pertama, ya, sadar. Jadi Masya Allah, luas sekali pengertian daripada sadar. Sadar dengan kekurangan kita, sadar asal kita dari mana, sadar bahwasannya kita akan kembali ke mana. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, di situ Allah begitu gamblangnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi akan kami berikan ujian, akan kami berikan cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dari sesuatu yaitu yang berupa rasa ketakutan, bisyai'in minal khawfi wal ju', rasa kelaparan dan kekurangan harta, kekurangan keluarga, bahkan wasamarat, yaitu termasuk buah-buahan.
Allah menguji agar ujung-ujungnya kita ingat. Maka di ayat itu dilanjutkan dengan kalimat atau ayat wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira buat mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar tuh, kembali lagi bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak selamanya, hadirin. Akan ada pertanggungan jawab dari setiap apapun aktivitas kita, dari setiap apapun perbuatan kita. Maka sadar di sini bahwasanya nanti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terkena musibah itulah dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita paham betul arti makna ayat itu, bahwasanya innalillah, sesungguhnya kita semua termasuk harta, anak, istri, semua itu adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, kita akan kembali. Hadirin jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Itu S yang pertama, sadar. Yang kedua yaitu sabar. Jadi disingkat dengan 3S ya Pak ya. Ada namanya sadar. Jadi